di Markombu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Kali ini kembali Senin 2 September 2024. Kita markombur lagi setiap jam 3 sore, Senin sampai Kamis ya. Nah, saya Putra Andika Siagian kali ini akan menemani Anda dengan tema yang agak sedikit mungkin hangat ini ya. Dan ngeri-ngeri sedap juga membawakannya ya. Dan saya tidak sendiri, tenang saja. Saya tetap akan didampingi oleh siapa lagi kalau bukan Zizi. Iya, Halo Zizi, apa kabar? Alhamdulillah juga. sehat. Alhamdulillah juga sehat ya. Iya. Pastinya harus sehat dan tetap bahagia ya untuk Amin, membawa Markombur ini pastinya Bang Putra. Dan senang sekali ya pemirsa, hari ini saya Zizi kembali hadir di Markombur dan menemani Bang Putra dengan topik menarik yang tadi kata Bang Putra tuh lagi happening dan hangat nih Bang Putra ya. Dan benar sekali ya, bukan hanya hangat tapi mungkin bukan baru-baru ini aja nih. Kalau kita ngomongin soal yang topik ini itu mungkin dari entah zaman kapan sudah ada terkait dengan topik ini sendiri yang memang sangat marak di Indonesia dan ini merugikan, banyak sekali merugikan imaterial ataupun material. Secara material dan imaterial ini sama-sama merugikan rakyat, negara, dan bahkan seluruh lini yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan hal ini tentunya harus menjadi hal yang memang harus diberantas. Tapi pemirsa, kalau kita ngomongin tadi negara itu terlalu luas kayaknya ya. Kalau kita mengkerucut kembali, apakah daily life kita juga masuk include kepada hal-hal yang memicu untuk bisa melakukan hal yang satu ini, yaitu adalah dengan topik menarik pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini. Sepenting apakah? Kita akan bahas secara lengkap nantinya di Markombur. Dan hari ini ada siapa Bang Putra yang sudah kita hadirkan di studio TVRI Sumatera Utara. Silakan diperkenalkan. Nah baik, di samping abang ini sudah ada kakak kami, si kakak aja lah manggilnya ya kan. Dia cetar membahana, kuning menyilaukan nampaknya kali ini. Mantul dia pemirsa ya kan. Ini kakak Novani Maria Merambe, SPD MPD selaku Kepala Sekolah Dasar. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, apa kabar, sehat Kak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, ini nanti kita akan kupas tuntas nih mengenai tema kita, pendidikan anti korupsi sejak dini. Nah, di samping Zizi ada siapa? Silakan Zizi. Baik, nah di samping Zizi hadir Wakil Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang ada di Medan Labuhan. Di sini hadir Abangda juga lah kita panggil lah ya kan. Abangda Asap Sugeng SPD ST. Selamat siang Abang, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Alhamdulillah. Pasti kita harapkan selalu baik ya kalau hadir di Markombur. Pemirsa, mungkin nanti kita undang ya, kita ajak untuk bisa interaktif bersama kita. Mana tahu ada pertanyaan-pertanyaan ya, Zi ya, betul, Bang kepada Putra. dua narasumber kita. Silakan dicatat nomor teleponnya di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Silakan kontak kami, nanti silakan bertanya ya kan, biar para narasumber kita ini menjawab ya sesuai dengan kapasitasnya. Oke, seperti biasa Zizi. Iya Bang Putra, silahkan waktu untuk Anda. Harus abang yang duluan ya Iya, kan? betul. Yang tua duluan Hargai yang nampaknya tua, ya kan? betul. Nah, ini kita pertanyaannya kita silang dulu lah ke Kang Asep dulu ya kan. Nah, pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini. Memang tema ini Bang Asep ya kan, harus terus dibahas memang dan harus dilaksanakan sebab korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya ya kan. Sepertinya kalau tidak dilakukan malah jadinya kita yang aneh ya kan, malah jadinya kita yang diserang, malah jadinya kita yang dijelekkan gitu ya kan. Nah, ini merupakan tugas berat bagi seorang guru, terutama guru SD ya Kak ya, ya, dimana harus mengajarkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Nah, kira-kira apa latar belakangnya Bang, boleh diceritakan nggak dulu kenapa begitu penting pendidikan anti korupsi dari usia dini? Silakan Bang. Ya, terima kasih ya. Jadi kalau kita kerucut dari kenapa penting pendidikan anti korupsi itu, karena korupsi itu biasanya dimulai baru terlihat ketika kita besar. Padahal hal-hal yang kecil-kecil lebih dulu kita kadang-kadang luput. Sehingga penanaman nilai-nilai anti korupsi itu sebenarnya akan lebih baik kita tanamkan sejak dini. Karena ingat, karakter setiap manusia, setiap anak itu kan dimulai dari sejak kecil ya. 0 sampai 5 tahun mereka banyak berinteraksi dengan keluarga yang ada di rumah. Kemudian di usia sekolah itu mereka terutama dari usia 6 sampai dengan 12 tahun itu ada di SD gitu. Jadi apa yang mereka rasakan setiap hari di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah
itu menjadi sesuatu yang nantinya akan menjadi dasar dari pemikiran mereka pada saat mereka nanti sudah dewasa. Gitu. Makanya untuk pendidikan anti korupsi itu sebenarnya sangat penting, sudah ditanamkan dari sejak dini, terutama di anak-anak usia sekolah dasar begitu. Nah, sambung lagi, kalau betul penting, efektif tidak, kan gitu ya kan? Nah, gitu. kan kadang udah diajarkan kira-kira? sejak dini, sejak SD gitu kan? Iya. Tiba-tiba ada distorsi atau ada gangguan yang lain gitu. Gimana menurut pengalaman dari Bang Asep sendiri lah? Oke, jadi begini, kalau kita perhatikan kadang-kadang yang kita rasakan selama ini ya di sekolah dasar begitu ya. Anak-anak mungkin selama ini taunya korupsi itu hanya berupa materi. Mungkin uang begitu ya, atau barang mungkin gitu. Nah, tetapi ada hal-hal yang lebih yang mungkin mereka terlupakan, bahwasannya korupsi itu bukan cuma sekedar uang atau materi yang bisa dilihat gitu, tetapi mungkin waktu, mungkin kemudian tenaga. Betul. Gitu ya, kemudian hal-hal yang tidak terlihat itu juga merupakan hal-hal yang nantinya akan menimbulkan jadi bibit-bibit korupsi nanti, kebiasaan ini. Nah, biasanya kalau di sekolah itu kan kalau kita lihat nih ya, Mbak Zizi ya sama Pak Putra ya, kita itu kadang-kadang lupa nih, guru-guru nih gitu. Kadang-kadang harusnya mungkin masuknya pukul 7.30. Mencontohkan lah ya. Jadi tiba-tiba nanti masuknya jam 7.40 gitu. Duluan anaknya masuk kelas Duluan ya. anak-anaknya masuk kelas gitu. Baru gurunya Jadi itu datang. dan itu kemudian kadang-kadang dianggap hal yang biasa. Iya, benar. Nah, dan ini akan kemudian menumpuk kan, terus di benak anak, oh nggak apa-apa lah, ini cuma 5 menit kok, 10 menit gitu. Lama-lama itu soal waktu. Belum lagi nanti soal misalnya, mohon maaf ya, kadang-kadang ada hal-hal yang berupa materi yang harusnya tidak harus dikerjakan di lingkungan sekolah, kemudian dilakukan pengutipan misalnya begitu. Itu juga bahaya juga itu ya. Dan itu kemudian kadang-kadang menimbulkan bibit-bibit ini gitu. Karena apa? Sejak kecil mereka sudah tahu hal-hal kecil itu. Bapak guru sama ibu guru pun gitu. Kan begitu, nggak Kita apa-apa kan gitu. anak imitating ya. Iya betul, anak-anak itu kan imitating. Nah, kan. kita ke Kak Rambe lagi. Boleh ditanggapin nggak, Kak? Oh. Mungkin pentingnya gitu kan, pendidikan anti korupsi ini. Pentingnya Seberapa urgensi Iya. barangkali. iya seberapa benar. urgent. Pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini, menyambung dari Bang Asep tadi, itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena dengan memberikan pendidikan anti korupsi itu merupakan salah satu upaya untuk menanamkan nilai-nilai integritas, nilai kejujuran, nilai transparansi dan etika kepada anak-anak sejak dini, dengan tujuan apa? Harapannya upaya-upaya yang kita lakukan itu bisa membentuk karakter anak-anak kita untuk memahami apa itu korupsi. Kemudian bisa menghindari korupsi itu tadi. Seperti yang dibilang, korupsi kan tidak hanya dalam bentuk materi. Kejujuran itu juga bagian dari korupsi, kan begitu. Datang terlambat dengan alasan misalnya hanya karena si anak telat bangun, tapi dia takut dimarahi guru, dia bilang ban kereta ayah saya bocor. Itu kan sudah nggak jujur gitu kan. Betul. Nah, jadi dari dinilah sikap-sikap nilai anti korupsi itu mulai kita tanamkan. Nanti kalau jujur kena marah Nah ya, seperti apa nih kira-kira? Nah itu dia, kalau dia jujur kan guru punya antisipasinya. Ya, betul, cara-cara yang lain. Cara-cara lah, lain ya. gitu. Kalau di pendidikan ada istilahnya di coaching gitu kan. Si anak tadi di coaching, Iya. Ditanyai kenapa nak gitu. Tentunya dengan dengan perilaku-perilaku yang tidaklah seperti dulu. Kalau dulu mungkin kan guru, kan ada istilah guru zaman old dengan guru zaman now. Ya tidak dengan pendekatan-pendekatan yang humanis. Jadi anak-anak tadi kan tidak takut. Sehingga yang tadinya dia mau bohong karena dilihat ibu gurunya perlakuannya baik gitu. Jadi nggak jadi bohong, mengatakan yang sebenarnya bahwasannya terlambat karena ban motor ayahnya tadi bocor atau memang terlambat bangun. Nah, jadi itulah tanggung jawabnya juga menanamkan rasa tanggung jawab, menanamkan kejujuran, menanamkan etika untuk anak-anak kita itu dimulai dari sekarang, dan harapannya ketika mereka kembali ke rumah, kembali ke masyarakat, ya sudah
paham mana yang boleh, mana yang tidak. Begitu dia. Baik, nah, Bang Putra, saya setuju dengan Kak Rambe tadi, banyak sekali nilai-nilai yang memang harus diterapkan apalagi sejak usia dini atau mungkin usia ya kita katakan SD juga masih lah. dekat dengan Iya, usia dini benar. seperti itu. Tapi Kak Rambe sendiri nih sebagai kepala sekolah tentu kan melihat bahwa memang ya kita tidak bisa mengkotak-kotakkan guru yang mungkin ada yang baik, ada yang ini, Iya, ada yang iya ini. juga, Nah ya ini kan, harus gimana? sama ya kan? Ya, harus sama dong Iya. persepsi anak-anak murid seperti apa nih? Mungkin bimbingan ataupun ya penerapan sendiri nih di kalangan guru-gurunya. Supaya anak-anaknya mudah ini kan. Mudah jujur dekat lah ya. kan, Iya. Guru itu kan juga beraneka ragam, sama seperti siswa kita beraneka ragam karena berasal dari budaya yang berbeda, adat istiadat suku dan segala macam. Jadi mungkin masing-masing guru kita juga punya stylenya masing-masing. Ada yang suaranya keras tapi hatinya baik. Ada gitu ya. Iya, ada banyak itu. Ada yang memang keibuan gitu kan. Ada yang ya sudahlah nak, besok jangan terlambat lagi ya, Ada begitu gitu, kan. ya. Cuman sebelum ini kita terapkan ke anak-anak, kita kan briefing dulu nih. Setiap tahun ajaran baru itu kita rapat nih para dewan guru dan kepala sekolah. Untuk tahun ajaran misalnya 2024-2025, apa nih yang mau kita kuatkan? Apakah kejujurannya lebih kita tingkatkan? Jadi dari Ada instrumen-instrumennya. ya Iya, pastinya. capaian Ada pembelajaran visi nih. misi. Iya. Kita punya itu sekarang ya Bang Asep ya. Seperti ada visi misi Nah, gitu ya visi di misi sekolah itu kan sekolah. ada. Berarti gitu. masing-masing sekolah punya visi Punya misi. visi Betul, misi Jadi iya. ya tidak mengikuti sendiri. dari Iya. peraturan barangkali Iya. seperti itu ya. Biasanya disesuaikan dengan aset yang dimiliki oleh sekolah Iya. itu visi misi itu. Contoh-contoh coba Bang Asep ini kan. Jadi misalnya kan gini, visi misi kita tahun ini itu mungkin misalnya lebih ke integritas. Ya, apa yang ingin kita kuatkan di situ, Iya, begitu ya Bu betul. Rambe. Poin-poinnya. Dan kemudian kita akan lihat nih apa yang menjadi aset di sekolah itu, sehingga ketika kita ingin menerapkan visi kita ke depan minimal 1 tahun, maksimal di 4 tahun, nanti itu akan bisa kita evaluasi setiap tahun. Apakah visi yang sudah kita terapkan tadi berhasil? Kalau belum, mungkin akan ada langkah selanjutnya. Iya, betul. Tapi kalau sudah berhasil, kita akan pindah pada visi yang Iya, selanjutnya. benar. Oke, baik. Nah, berarti kan di Bang Asep sendiri sebagai koordinator lah istilahnya, Iya. koordinator dari yang ada di Kecamatan Medan Labuan sendiri. Apakah ada intervensi program nih kepada kepala sekolah untuk bisa membina anak-anak supaya ya bebas dari korupsi ini sendiri? Seperti apa? Oke, baik. Jadi kalau kami di K3S Medan Labuhan itu biasanya kita akan mendapatkan masukan-masukan atau program-program yang utuh. Pertama awalnya dari dinas atas ya. Ya. Selanjutnya kemudian itu akan diturunkan pada tiap-tiap kecamatan. Nah, maka kami dari tiap kecamatan nanti akan melakukan koordinasi pada pengurus dulu. Ini seperti apa yang akan kita lakukan di kecamatan? Apakah kita akan melakukan sosialisasi langsung ke seluruh sekolah secara menyeluruh, atau kita akan kumpulkan dulu nih mungkin kepala-kepala sekolahnya dulu, baru kemudian kita akan melakukan pembinaan. Nah, kalau untuk masalah korupsi tadi itu biasanya kita sudah punya kurikulum ya. benar. Jadi kurikulum itulah yang nantinya akan kita jalankan sesuai dengan kalau sekarang ada namanya profil pelajar Pancasila Iya, ya. betul, di Nah, dari P5-nya kurikulum itu. Merdeka Iya, itu iya. ya. Jadi biasanya setiap sekolah mempunyai tujuan masing-masing. Artinya untuk proyek P5 biasanya Ibu Rambe ya, nah, itu apa yang ingin dikuatkan nih? Kalau misalnya tadi kata Pak Bu Rambe tadi ada integritas, ada kejujuran, itu di apa? Di 6 profil pelajar Pancasila itu nanti di proyeknya itu seperti apa, dan itu tergantung kepada sekolah masing-masing. Sehingga nanti setiap sekolah misalnya di dalam setiap kecamatan itu memiliki tujuan masing-masing gitu. Jadi pihak dinas kita hanya pada kurikulumnya saja dulu. Baru kemudian untuk pengeksekusian pada tiap-tiap sekolah itu tergantung pada sekolah Sekolahnya masing-masing gitu. Nah, tapi yang jelas intervensi dari dinas itu mengenai kurikulum yang sedang berjalan saja gitu. Iya, baik. Kita teknis nih, tanya sama Kak Rambe dulu ya. Silakan Bang Putra. Kak, kalau ada yang ngadu, ya kan, ngadu nih siswanya misalnya kan, Bu, gitu kan, si Anu tadi ngambil uang saya, gitu kan. Jadi gimana nih cara seorang kepala sekolah, guru gitu ya kan, Menengahi ya. untuk nge-treat gitu ya kan, Banyak nge-treat sih, muridnya banyak ini. tuh yang Ya, begitu. banyak pasti ya. Yang mengaku uangnya hilang, Ya. ada yang Bu saya ketemu uang gitu Ya, kan. ya. Nah,
Jadi kalau ada anak yang ngadu uangnya hilang, atau topinya hilang, atau Ya, pulpennya, atau barang-barangnya segala lah. macam kan, ya kita datangi, kita turun ke kelasnya. Ayo, siapa tadi yang dapat duit 2.000 gitu kan misalnya. Nggak ada yang ngaku tuh, diam semua. Anak ibu, ingat nggak perjanjian kita? Karena setiap pagi kan kami itu apel, baris berbaris. Jadi ada beberapa sekitar 20 menit. Seperti briefing gitu lah. dulu Iya, ya. 20 menit kita kenalkan, kita kasih amanat lah begitu ya, Ya, setiap ya, pagi. Dikenalkan jujur itu harus seperti apa, tanggung jawab itu harus seperti apa dari kelas 1 sampai kelas 6. Setiap hari kita sudah doktrin itu. Harapannya itu tadi anak-anak perilakunya berubah gitu kan, karakternya semakin baik. Jadi kalau ada yang seperti itu kita masukin ke dalam, kita masuk tuh dalam kelas terus kita progres. Nggak hanya cuman oh iya nak bentar ya nanti ibu tuntaskan, enggak, tapi kita benar-benar turun ke dalam kelas. Wih, langsung kita turun ke dalam tanyain kelas ya, tuh. tanyain ya. Iya, nggak ada bu, nggak ada gitu kan. Ya udah besok kalau ada yang nemu uang atau ada yang melihat uang temannya, lapornya kemana gitu. Ke ibu guru yang ada di kelas atau ke ibu wali kelas. Nah itu kita tanamkan terus kita tanamkan. Alhamdulillah setahun saya berada di situ. Karakter anak-anak nih yang awalnya mungkin sebelum saya datang sampai ini yang sekarang itu sudah berubah ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah. Baik, kita mau iklan dulu nampaknya di pemirsa ya. Sabar dulu Bang Asep ya sama Karen ya. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua. Silahkan band kita, follow band. Ya pemirsa, segmen kedua ini akan kita tanya lagi ya tentang pentingnya pendidikan anti korupsi nih di usia dini ya kan. Betul, Bang nah, Putra. juga ke guru ini kan kadang-kadang sudah memberikan treatment, kemudian peraturan, kesepakatan, benar ya Kak ya? Iya, benar. Ya Bang ya, dikasih briefing setiap pagi gitu kan. Bagaimana peran orang tua sendiri nih? Nah, kadang-kadang kan pastinya kalau anaknya jelek nih hasilnya, yang disalahin siapa? Gurunya. biasanya. Siapa tuh gurunya? Benar, Nanti benar, kita berhasil, baru anak siapa nih? Kan gitu ya kan? Nah, gimana mungkin dari Kak Rambe dulu lah menjawabnya. Iya. Jadi untuk penanaman pendidikan anti korupsi sejak dini itu pihak sekolah tuh nggak bisa kerja sendiri Ya. gitu kan. Pihak sekolah harus bekerja sama atau berkolaborasi dengan stakeholder yang Betul. ada. Guru, komite sekolah, orang tua murid dan seterusnya. Nah, yang paling kena ini adalah orang tua murid karena anaknya nih yang kita didik. Mereka titipkan anaknya ke kita selama 5 jam ke depan ya kan sampai 6 tahun juga. Berarti kita harus punya komunikasi yang baik nih antara orang tua murid. Maka kalau kami di sekolahan itu kami sering panggil orang tua. Awalnya kita sosialisasikan lah untuk penerapan pendidikan anti korupsi ini. Apa yang lebih kita tekankan? Kebetulan dalam sikap untuk anti korupsi itu kan ada 9 nilai yang ditanamkan tuh ya. Iya. Kejujurannya, disiplinnya, tanggung jawabnya, mandirinya, beraninya, adil, sederhana dan sebagainya. Nah, itu kita perkenalkan ke orang tua. Ini loh Bapak Ibu yang ingin kami terapkan kepada anak-anak kita. Berarti dijelaskan juga tujuan sekolah ini ya. Iya dong, itu pada tadi kayak orang visi tua ya. misi yang dibilang Pak Asep. Itu kita sosialisasikan. Visi misi sekolah kami ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menitipkan anak-anaknya kemari, yuk sama-sama kita bekerja. Bapak Ibu bekerja dari rumah, kami bekerja di sini. Ya, waktu anak-anak itu kan lebih banyak sama Bapak Ibu. Jadi mohonlah apa yang sudah kita programkan di sekolah, turut juga diprogramkan di rumah gitu. Jadi kalau di sekolah dilarang untuk berbahasa kotor, di rumah juga diterapkan seperti itu gitu. Jadi ada juga kecolongan nih anak-anak yang keceplosan tuh kan terdengar, hei panggil sini, sini anak ibu, abang ganteng atau kakak ganteng, kakak cantik gitu kan. Kesepakatan kita apa gitu, aturan di sekolah kita apa, ya Bu, kenapa masih terulang gitu. Jadi kalau itu terus berkesinambungan, maka kita panggillah orang tuanya, ajang silaturahmi lah ya kan. Ya, panggil lah. Nah, gini lah Bu, kemarin kita sudah sosialisasi tentang Bu ini, kenapalah masih juga anak kita ini kecolongan begitulah. Ya pendekatan lah heart to heart gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan kita lakukan itu, program-program yang kita buat terus
terjaga, Ya. kemudian terjalin komunikasi antara guru dan orang tua, kemudian kepala sekolah dengan orang tua juga berjalan dengan baik. Oke. Itulah harapannya. Tapi untuk dari peran orang tua sendiri ini feedbacknya ada nggak sih Bu sebenarnya? Apakah dilakukan secara rutin atau seperti apa Iya. ini Iya. untuk sosialisasinya? Kalau kebetulan setiap sekolah kan sekarang punya grup WA itu kan. Dari situ. Tadi saya mau bilang itu ya kan. Iya. Dia ada grup WA-nya. Iya, ya jadi kan? mungkin saya salah satu kepala sekolah yang kurang kerjaan juga kali ya. Jadi ada Setiap 6 grup WA. Setiap grup Saya WA masuk tuh di situ semua. Setiap kelas berarti ya. Iya. Jadi terpantau kan. Berarti nanti- mereka Kak itu punya grup WA tanpa kepala sekolah. Ya nggak Biasanya tahu gitu deh. ya. Enggak lah. Iya. Cuma di situ rame kok kan. Jadi Oh. terkadang kalau gurunya lupa, ya saya yang Ya, ngasih instruksi betul, di situ. Tentunya dengan bahasa-bahasa yang Karena halus. kan butuh data sama assessment juga Iya, kita kan. benar. Sudah tercapai tidak Iya, apa jadi visi dan misi kita. Kalau kita nggak masuk di dalamnya, kita kan nggak tahu tuh Iya. bahasannya tentang apa. Jadi kalau sudah ada masalah yang meruncing, barulah kita tengahi. Tapi kalau masih sekedar Bapak Ibu guru bisa menangani, ya kita hanya silent reader aja di grup itu. Iyalah. Ya, kalau ketemu Mantau nanti, ya. kalau ketemu dengan orang tua muridnya baru kita sapa. Saya suka gitu, pagi-pagi kadang orang tua murid kan ngantar anaknya nih. Nanti duduk, begitu jam masuk, anak-anak udah masuk, saya duduk dulu tuh sama orang tua murid. Duduk, cerita-cerita, jadi kita tahu kondisinya. Ya kadang mereka juga curhat masalah keluarganya. Makanya terkaitlah ke psikologi si anak Oke, tadi. baik. Gitu, Baik, sebentar Kak, ada penelepon. Wah, ini ini sedap antusiasme nih ya. pastinya ya. Silakan. Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu. Siapa Dengan dan di mana? Di mana? Halo? Halo, Halo, selamat selamat sore. siang. Halo, selamat sore. Siapa dan di mana? Halo? Sudah tersambung kah? Silakan, sudah tersambung atau masih belum? Kita masih memantau, menunggu nih. Iya, sepertinya mungkin ada kesalahan teknis atau mungkin Iya. suara Bapak atau Ibu mungkin masih kurang kencang ini Bapak Ibu. Iya, silakan mungkin. Halo, selamat Ah, sore. kalau gini udah kenceng belum? Baik, Sudah sudah kencang. maksimal. Jangan terlalu digas nanti jemping ya. Silakan Kak, dari mana Kak? Namanya dan dari mana? Atau terlalu kencang nih apanya? Iya, Saya silakan. kecilkan dulu volumenya. Ya. Silakan Kak. Nah. Halo Bu? Ya, silakan, Iya, silakan. silakan. Iya. Saya tiba-tiba membuka ini kan, tertarik kali mengenai sejak dini mengajarkan anak anti korupsi kan Ya, gitu. ya. Jadi itu kebanyakan saya lihat dari segi anaknya ya Bu Pak. Ya. Dari segi anaknya yang kita didik. Kalau boleh saya bertanya bagaimana kalau usaha dari sekolah itu sendiri ataupun seperti yang dikatakan Ibu itu stakeholder gitu. Misalnya gini, supaya nggak kabur ya Pak ya, saya kasih contoh ya kan. Ya, contoh silakan. Misalnya kenaikan kelas misalnya. Nah, Ya, ya, ya. Kenaikan kelas ya. ujian. Ujian kenaikan Kemudian kelas. anak itu untuk pelajaran keterampilan misalnya, Ya. anak itu ada tidak diberikan pengarahan. Tapi anak itu hanya disuruh membawa misalnya membawa Keterampilan gitu ya. sapu, membawa pot bunga dan lain sebagainya. Nah itu kan contoh ya Pak. Kemudian gini, Boleh langsung ke pertanyaannya kemudian biar lebih pengalaman cepat. saya, saya lihat ada itu kalau hari guru. Nah, Hari guru. itu gurunya ada yang mengarahkan untuk memberikan anak itu sesuatu. Oke. Nah, Dipahami. Ya, Bu. Mungkin boleh memperkenalkan diri itu dulu, kan Bu. Tadi dari belum kita segi tahu gurunya namanya siapa ya. Bapak Ibu. Jadi saya pikir itu dulu lah, nanti Oke, terlalu iya. banyak. Nama Kakak dari mana? Dengan siapa? Dengan siapa dan di mana, Kak? Saya Heldawati Indrapura, Oh, Batubara. jauh. Batubara ya.
Baik, terima kasih Kak Elda. Ya. Salam Iya. dari Batubara. Terima kasih. Nah mungkin kita ke Bang Asep lah ya kan. Kak Rambe kita istirahatkan dulu. Nah, mungkin ada hari guru katanya, ada pas keterampilan, ya kan. Pasti itu kan mengumpulkan gitu ya kan. Mengumpulkan sesuatu. Nah Ujian tadi ada juga yang Iya. memaksakan mungkin pas hari guru kamu bawa ini gimana nih? Kan itu kan awal-awal juga tuh jadinya. Ya, bibit-bibit budaya. ya. Iya bibit-bibit. Ah, Dan oke. sering nggak sih mungkin di Kecamatan Medan Lombok sendiri nih, Iya. naungan dari Bang Asep sendiri nih, gimana? Oke, baik. Jadi dulu sebelum saya jadi kepala sekolah kan saya juga guru ya. Oke. Kebetulan saya juga dulu guru kelas 6. Oh, dulu di Medan Helvetia ya pada Medan waktu itu. Helvetia, Ya. oke. 15 tahun saya menjadi guru kelas 6. Oke. Ya, yang notabene setiap tahun itu kita ada yang namanya ujian tadi yang seperti yang kata Ibu tadi, Iya. ujian keterampilan. Nah, kebetulan di tempat saya memang menerapkan kalau memang ujian keterampilan itu tetap ujian keterampilan. Karena saya ingin melihat bagaimana kita ingin mengevaluasi keterampilan dari seseorang anak kalau dia hanya membawa produk saja. Jadi kalau kebetulan di tempat saya nggak tahu di tempat lain ya, yang saya alami pribadi, saya tidak pernah membenarkan tiba-tiba anak itu bawa sapu, Ya. tiba-tiba anak itu bawa pot bunga, Ya. tiba-tiba anak itu bawa sesuatu yang udah jadi. Jadi biasanya 1 bulan sebelum ujian itu berlangsung, saya sudah kasih kisi-kisi nih. Oh, udah Saya sudah kasih di-prepare lah, pelatihan. ya. Bahwa nanti kita tanggal sekian, kita akan ujian ini. Bawa peralatannya, kita akan nilai gitu. Sehingga tidak ada lagi tuh yang semasa saya dulu ya. Nah, setelah saya menjadi kepala sekolah pun, saya terapkan itu kepada guru saya. Karena setiap kelas 6 kan tetap ada tuh ujian yang namanya untuk Ujian praktek ujian ya. praktek ya. Nah, ujian praktek itu. Tetap kita akan buat dulu yang namanya kisi-kisi. Selanjutnya kita akan sosialisasikan pada waktunya nanti akan kita ujikan gitu. Berat nggak Pak Asep ya kan? Pasti kan menghadapi guru senior ya kan? Iya. Menghadapi guru senior ya kan? Kami sudah terbudaya nih puluhan tahun itu seperti berat. itu. Ya, Pak. awalnya memang berat gitu. Tapi memang itu harus kita lakukan karena perubahan itu harus kita mulai sejak dini. Sama seperti yang tadi ya. Kalau tadi korupsi tidak kita berantas sejak dini, ini akan terus berkembang dan akan membudaya gitu. Nah, sehingga itu satu tadi ya mengenai ujian tadi ya. Nah, untuk hari guru, Nah, ya hari untuk hari guru. guru. Jadi sebenarnya gini, kita dari dinas pun sebenarnya itu sudah diberi larangan ya, rambu-rambu bahwasannya Ada himbauan nggak seperti ada itu? sebenarnya ada. Oh. Untuk tidak diberikan gratifikasi lah. Ya, itu termasuk gratifikasi. Iya, termasuk gratifikasi kan berhubungan dengan jabatan kita Iya, kan. Iya, sebagai Gitu. seorang guru ya. Iya, wali kelas ya. gratifikasi gitu kan. Nah, jadi kalau kita pribadi itu sebenarnya sudah diberi himbauan gitu. Sehingga biasanya 1 minggu sebelum atau berapa hari sebelum udah saya bilangi juga tuh kepada guru-guru saya bahwasanya sebisa mungkin tidak memaksakan anak untuk memberikan. Nah, kalau kemudian di lapangan terkadang kita tidak bisa memungkiri ya, ada seorang anak atau ada orang tuanya yang ya, ingin betul. memberikan sesuatu gitu. Jadi saya selalu wanti-wanti, ini bukan karena gitu ya, bukan karena ingin sesuatu kamu memberikan sesuatu. Iya, iya. gitu. Ingin nilai bagus misalnya kan? Gitu Ingin supaya ada ujian. sesuatunya nih mau karena mau naik kelas karena mau itu kan karena bulan 11 misalnya hari guru kan bulan 11 Ya. bulan 12 kan kita udah mau Ya. Bagi rapot. bagi tuh. rapot tuh biar dapat nilai anaknya terdongkrak Berlebihan misalnya nilai. gitu. Jadi bukan karena itu tapi karena memang kebesaran hati Iya, gitu. betul. Kita juga nggak bisa kan memungkiri menolak gitu menolak ya, yang misalnya sudah- misalnya kesungguhan hati seorang orang tua yang karena itu tadi seperti kata Bu Rambe ya anaknya tuh sudah diajari gitu anaknya sudah diawasi Mungkin terjadi perubahan ya kan? Yang bagus bagi terjadi anak. hal yang lebih bagus dan kemudian dia memberikan ucapan terima kasih gitu ya memang sebenarnya kalau kita runtut yaitu tapi jadi bentuknya kayak ya itu tadi ya gratifikasi ya berkaitan dengan pasti ya. berkaitan dengan pekerjaan gitu. Tetapi memang ini adalah dua sisi mata uang. Iya, betul. Kalau kita tolak misalnya ya posisinya nanti kita dianggap tidak menghargai. Iya. Tapi kalau kita menerima kita dianggap gratifikasi. Jadi saya selalu betul-betul mengatakan kepada guru-guru saya tolong dipahami
apa bentuk yang diberikan ini, sebagai bentuk apa ini gitu. Benar. Sehingga tidak terjadi distorsi tadi apa tujuan tadi gitu. Baik. Iya. Nah, kira-kira nih Bang Asep, mungkin sebelum ke Bang Putra kembali, Ya. faktor pemicu terbesar Iya. di mana letaknya? Apakah yang tadi mungkin ya karena ada gratifikasi Iya. seperti itu atau seperti apa nih Jangan kira-kira? jangan jawab dulu. Ada Oke. penelpon lagi. Baik, seperti antusias sekali ya. Iya, silakan. Dengan siapa di mana? Ya. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Silakan, Bapak, Ibu. Halo, selamat sore. Ya, sore. Dengan siapa dan di mana, Kak? Dengan Novi dari Deli Serdang. Woi, jauh-jauh. Kak Novi dari Serdang. Silakan, Kak. Iya, ini mau bertanya dua hal ini, Pak. Terkait apa tadi ya, penerapan anti korupsi ya kepada murid. Yang pertama mau tanya kepada ibu apa tadi? Bu Rambe. Ibu Rambe. Ibu Rambe, Ya. iya, selaku kepala sekolah tadi ya. Ya. Ibu mau tanya kira-kira kegiatan atau program apa ya Bu yang bisa diterapkan di sekolah dalam rangka penerapan anti korupsi, apalagi kepada anak muda gitu ya. Ya. Yang kedua untuk Pak Asep. Pak Asep. Kalau tidak salah tadi Bapak ini pengurus K3S ya? Ya, benar. Ya, izin tanya Pak, apakah di K3S ada program terkait penerapan anti korupsi ini Pak? Kalau misalnya ada, boleh dikasih contoh gitu programnya seperti apa. Itu saja, terima kasih, Ya, selamat sore. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Selamat sore. Novia ya tadi ya Ya. dari Deli Serdang. Ya. Dan langsung saja kita alamatkan pertanyaan pertama nih untuk program dan kegiatan Ya. anti korupsi di sekolah seperti apa nih? Mungkin dari Kak Rambe Ya. terlebih dahulu kita alamatkan. Teknis-teknisnya silakan. nih ya kan. Iya, Oke. betul. Baik, kalau penerapan programnya sendiri di sekolah, seperti tadi kan ada 9 nilai anti korupsi. Dari 9 itu kita ambil mungkin 3 diantaranya yang kejujuran. Jadi kita sudah sepakat nih kepada anak-anak untuk menerapkan jujur itu tadi. Mungkin ada kantin kejujuran nggak? Misalnya ambil sendiri gitu kan. Iya. Letakkan duitnya kan gitu ya kan. Kebetulan belum kita terapkan itu. Iya, betul. Agak ribet Sun, ya. Agak ribet. Ya. Agak ribet. Malah diambil semua nanti ya kan. Ngambil semua uangnya nggak diletakkan ya diletakkan, kan. ya kan. Jadi jujur pertama kita terapkan perilaku jujur. Jujur dalam hal apa? Jujur ketika mungkin menerima perintah dari guru. Contohnya PR itu kan kerjanya di rumah. Di rumah, iya. Ini jangan dibawa ke sekolah gitu. Kemudian menyontek, jelas-jelas nyontek itu nggak boleh kan begitu. Kerjakan per individu masing-masing, jangan nyontek. Nyontek itu udah salah satu yang nggak jujur. Kemudian berkata bohong itu juga udah nggak jujur. Jadi sedemikian mungkin kita ramu itu aturan, kita ramu itu program kerjasama dengan guru untuk menerapkan sikap jujur ini tadi. Gitu dia. Kalau dari K3S sendiri, Bang Asep? Iya, jadi kalau dari K3S itu biasanya kalau kita tadi bicara program menurut Ibu Novi Iya, ya. Bu Novi. Nah, Ibu Iya. Novi. Kalau K3S itu kan seperti yang tadi saya sampaikan ya, program-program kita itu terkait dengan kurikulum itu sudah ada. Oke. Nah, jadi dan program-program itu biasanya kita akan sosialisasikan di tingkat kecamatan. Nah, ini biasanya setelah kita kumpulkan K3S itu kan kelompok kerja kepala sekolah ya. Jadi kita kumpulkan nanti kepala-kepala sekolah itu beserta dengan mungkin salah satu gurunya, Ya, perwakilan perwakilan lah ya, lah gitu ya. Baru kemudian kita sosialisasikan apa sih yang sebenarnya ingin kita lakukan terkait dengan anti korupsi. Misalnya tentang seperti tadi ya, pada media pembelajaran atau pada waktu saat pembelajaran dan seterusnya. Nah, baru kemudian program ini nantinya akan dievaluasi oleh K3S setelah dilaksanakan di tiap-tiap sekolah gitu. Nah, jadi baru kemudian K3S akan memberikan laporan ke dinas. Jadi K3S di sini sebenarnya sifatnya sebagai pengontrol ya di tiap-tiap kecamatan. Sehingga
apa yang sudah diprogramkan dari dinas itu sampai ya sampai Di dan kecamatan itu di ya? kecamatan ya. Sehingga nanti pengevaluasiannya jadi lebih mudah. Di Medan Labuan sendiri ada berapa sekolah SD? Kalau negerinya itu ada 26 gitu. Kalau totalnya semuanya sekitar ada 50-an lebih ya, 52 kalau nggak salah saya peserta dengan yang swasta Oke, gitu. kita Kalau yang negeri SD ya. dulu nih Bang Hasib ya kan. Izin ya kita Semakin komit dulu seru ya Kak ya. ya. Iya, baik. Seru kali sih ya. Betul. Karena kita bahas banyak penelepon tadi yang hadir, kemudian pembahasan tentang program-program anti korupsi ini ya. Kita akan kembali pada segmen berikutnya. Mari kita dengarkan lagu dari Follow Band. Silakan Bang Fahmi. Pemirsa, kembali lagi segmen ketiga ini, pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini. Ini memang PR sulit ya Ji ya, karena anak-anak ini juga punya kebiasaan atau sudah punya karakter yang dididik dari orang tuanya. Kemudian para guru juga harus lebih sabar, enggak ya? Iya, benar. Ya Bang ya? Lebih telaten, ya kan, lebih ekstra pastinya lah. Soalnya guru pasti kan juga manusia, ya kan, pasti punya batas juga, ya kan. Betul, Bang Nah, Putra. gimana sih? Mungkin Zizi ingin bertanya kepada abang kita Iya, nih. masih belum selesai tadi pertanyaan Zizi Silakan. terkait dengan faktor pemicu dan mungkin apakah ini bisa juga diterapkan dengan prinsip-prinsip yang memang mengedepankan anti korupsi ini sendiri. Seperti Iya. apa nih Pak Asep untuk terkait dengan pertanyaan yang tadi, seperti apa nih kira-kira? Sebenarnya faktor pemicu terjadinya korupsi itu kan sebenarnya dimulai dari lingkungan terdekat ya. Iya. Kadang-kadang sesuatu yang kita anggap biasa saja itu sebenarnya adalah pemicu gitu. Ya seperti yang kata Ibu Rambe tadi gitu. Bisa jadi bom waktu nggak dia? Jadi bom waktu benar gitu karena akan relay kan. Iya, benar. Nanti dia setelah dewasa gitu. ya. Karena apa yang kita alami sekarang itu mungkin dalam 20 tahun ke depan gitu akan menjadi sesuatu yang akan diingat. Iya. Oh, saya dulu mendapat seperti ini. Jadi misalnya seperti tadi kejujuran ya. Kalau kita mulai dari tadi ya seperti terlambat ke sekolah saja atau mengerjakan PR gitu, itu hal-hal yang kecil ya yang mungkin orang tua di rumah itu kadang-kadang nggak tanpa sadar mengajarkan, nanti bilang aja. Iya, benar. Ban kamu ban kamu kempes kah Iya. atau apa Iya, gitu. iya, iya. Jadi si anak jadi terbiasa Iya. gitu. Atau gini, Mak lupa ngerjain PR, ya udah nggak usah masuk aja sekolah. katanya. Atau bilang aja kamu Ada yang pusing atau seperti itu ya, Ada Bang, ya? Gen Z, mama Gen Z. ya kan? Gitu ya. kayak gitu. Benar, benar. Jadi itu menjadi faktor pemicu kan Iya. gitu. Sehingga hal-hal yang tanpa kita sadari itu kemudian kita tanamkan kepada anak gitu. Itu baru hal-hal yang tadi tidak terlihat. Belum lagi hal-hal yang terlihat misalnya tadi ya mengenai barang gitu misalnya Ya, betul. gitu. Nantinya akan menjadi faktor yang lambat laun akan ya mungkin hari ini dia kecil. Nanti setelah dia makin dewasa dia akan semakin lebih besar lagi karena dianggapnya yang kecil tadi tidak ketahuan mungkin gitu. Tetapi hal-hal kecil ini menjadi pemicu nantinya gitu. Jadi saya pikir yang menjadi faktor yang sangat penting dalam anti korupsi itu adalah bagaimana sebenarnya orang tua dan guru menanamkan nilai-nilai yang tadi 9 karakter tadi. Ada kejujuran, ada integritas, ada mandiri gitu. Dan seterusnya itu kepada anak sejak dini. Sehingga anak tahu nih mana yang sebenarnya harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan gitu. Dan ini bukan cuma sekedar tugas dari pihak sekolah. Pernah ada apresiasi nggak bagi Kak Rambe dulu? Apresiasi gini misalnya kan, karena dia sudah jujur nih menemukan, ya kan? Ini Bu ada duit tadi jatuh, ada apresiasi sendiri nggak kan dari selaku guru lah mungkin ya kan dari Kak Rambe? Ada, tentunya ada. Setiap perbuatan baik yang dilakukan anak ada reward yang kita Ya, beri. oke. Kan reward itu kan tidak harus dengan uang, Enggak, gitu. bisa jadi. Tapi dengan pujian. Kamu Ya. hebat nak, gitu ya, luar biasa. Ya, ya. Ini kita bilang dulu nih, kita infokan ke teman-teman. Kalau nggak ada nanti kita masukkan ke kotak. Biasa dia pakai bintang-bintang ya. Itu Iya. kalau di TK dari PAUD ya kan. Kalau di PAUD, Dapat kalau di bintang SD ya. nggak jadi lagi kan, dia lebih ke lisan aja. Oh, lisan gitu. aja ya. Jadi Iya, dengan begitu anak-anak kan rasa, oh yang sudah aku lakukan benar gitu. Besok terjadi lagi berbondong-bondong tuh datang. Iya. Ibu, si A tadi bahasanya kotor gitu. Rame-rame tuh datang masuk ke kantor. Oh. Kebetulan saya memang nggak membuat jarak antara saya Oke. dengan murid gitu. Iya. Pagi-pagi datang, nanti di halaman kami main sama-sama. Itulah saya Ya, kan. Kak- Jadi Kak Rambe. anak-anak pun kalau ada temannya yang mengganggu kawan yang lain atau melanggar kesepakatan yang sudah kita buat itu datang tuh ngejar.
ibu kepala gitu kan manggilnya kan. Tadi kan si Cikgu besar gitu. bilang ini masih bukan lain betul. Oke, teruskan. tadi si A bilang ini, oh ya mana yuk kita datangin. Oke. Bilang, sini, bilang apa tadi? Nggak ada bu, nggak ada. Jangan bohong, nggak boleh bohong kan. Nah, ya bu, diulang lagi. Enggak, kalau diulang konsekuensinya apa? Ya bu, siap dihukum. Oke, jadi begitulah kita tanamkan. Jadi semuanya jadi polisi kan. Kalau Ya, kawannya ada yang pengawas ya. menyimpang, ini langsung lapor. Nggak hanya ke saya, ke gurunya juga. Jadi saya pesankan juga ke ibu guru direspon. Anak-anak yang ngadu itu direspon gitu. Jadi dia nggak merasa hanya sekedar ngadu, udah habis itu nggak diapa-apain. Besok dia nggak mau lagi, nggak mau lagi melapor. Jadi dengan sia-sia rasanya iya, kan. dia merasa diabaikan. Anak-anak ini kan hatinya halus ya. Kalau diabaikan besok-besok dia nggak mau lagi tuh. Jadi dengan laporan-laporan seperti itu kita respon, kemudian kita tindak. Alhamdulillah. Karakternya mulai berubah ke arah yang lebih baik. Oke. Ada pertanyaan sedikit menggelitik nih. Pernah nggak dapat kasus gini? Orang tuanya minta, kenapa saya nggak wali kelasnya ibu yang itu aja? Gitu. Banyak tuh banyak. Itu gimana tuh? Dari Bang Asep sendiri lah mungkin ya kan? Ya, kadang-kadang banyak gitu. Biasanya kalau di awal-awal tahun ajaran gitu, karena mungkin dia sudah merasa Cocok klop gitu ya. Apa namanya? Ada Wali perubahan kelasnya itu anaknya. udah klop punya lah gitu, ikatan udah punya batin ikatan ya. batin gitu, dia merasa gitu. Tapi kan kita kebetulan saya sebagai kepala sekolah gitu, saya akan melihat karakter guru tersebut sesuai dengan kebutuhan pada tiap tingkatan gitu. Karena kan kita punya tingkatan ya, kalau di kurikulum mereka itu ada fase A, fase B, fase C gitu. Sehingga kita lihat ini, memang gini, semua guru kelas itu harus bisa menguasai semua kelas. Gitu. Tetapi kan kita punya target misalnya. Oke, target ini kalau untuk kelas 6 misalnya kita mau yang fresh graduate yang mungkin secara kognitif mempersiapkan anak untuk lulus. Maka kita perlu guru-guru yang punya integritas yang kognitif yang bagus atau kompetitif gitu ya. Maka kita tahu mungkin kedekatan secara emosional seorang orang tua kepada gurunya gitu. Tetapi kan sebagai pihak sekolah yang ingin maju, kita kan juga ingin menelurkan atau melahirkan lulusan-lulusan terbaik tadi gitu. Jadi kita akan menempatkan guru-guru sesuai dengan tingkatan dan kemampuannya gitu. Oke, baik, kita di akhir segmen Iya, nampaknya Pak Putra, ini. tidak terasa Harusnya ya. panjang ini jawab. Harus ada part 2 ini ya. Masih kan? ada part 2 ya. Kita berikanlah kesempatan kepada mungkin dari Kak Rambe dulu ya kan, closing statementnya, mengajaklah ya kan kepada para guru, para orang tua untuk bisa membantu mungkin kan. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Bang Asep. Silakan Kak. Oke, baik. Pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini baiknya kita lakukan sedari sekarang. Tugas utama seorang guru adalah mensosialisasikan, mengenalkan dan menerapkan pendidikan karakter itu tadi kepada anak-anak ya, agar harapannya ketika anak ini kita kembalikan ke rumah atau ketika anak ini kembali ke masyarakat, budaya positif yang sudah kita laksanakan kita terapkan di sekolah bisa berjalan dengan baik. Tentunya untuk mengurangi sikap-sikap korupsi itu tadi tidak menjadi budaya yang lebih besar lagi di masyarakat dan tentunya untuk negara. Terima kasih. Terima kasih. Jujur itu hebat. Iya, jujur itu hebat. Silakan Bang Asep. Ya, untuk penerapan anti korupsi sejak dini itu sebaiknya memang kita lakukan sejak dini, karena keberhasilan dari pemberantasan korupsi itu biasanya akan langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan itu dimulai dari lingkungan terdekat kita gitu. Karena kalau kita tidak mulai sejak dini, maka generasi yang akan datang, yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan datang, akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak mempunyai integritas yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Ya, jadi jujur itu hebat gitu ya.
Terima kasih Bang Asep. Terima kasih Kak Ramli. Sama-sama. Iya kan? Mudah-mudahan bermanfaat ya Ji ya. Betul Bang Putra, pastinya memang sangat bermanfaat untuk obrolan kali ini dan Iya. pastinya bisa memotivasi para orang tua dan juga guru-guru yang ada di sekolah ya Bang Putra. Ya, Dan, nah ya. ini mungkin sebagai akhir ya Abang akan berikan karena yang akan dirubah ini kan karakter-karakternya oleh para guru ya. Iya. Ada rumusnya biasanya Ji. Apa tuh, Bang Diawali Putra? dari mindset ya kan. Oke. Mindset wujudkan dalam bentuk tindakan. Tindakan-tindakan kecil menjadi kebiasaan. Kebiasaan Iya. baru menjadi karakter. Saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Dan saya Ziva Zahririn, kami undur diri dari hadapan Anda pemirsa dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Markompur selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.